Halo, selamat datang. Kali ini kita bakal kupas tuntas salah satu instrumen investasi yang paling dasar, yaitu obligasi. Namanya mungkin kedengaran agak serem ya, tapi tenang aja, konsepnya itu sebetulnya simple banget dan jujur menarik banget buat dipelajari. Oke, kita mulai dari pertanyaan simple aja deh. Gimana rasanya kalau Anda bisa dapat duit cuma dengan minjemin uang? Bukan ke temen ya, tapi ke perusahaan raksasa atau bahkan ke pemerintah. Nah, itu dia. Itulah inti dari obligasi. Pada dasarnya, Anda itu jadi pihak yang ngasih pinjaman, dan Anda dibayar untuk itu. Simple kan? Yuk, kita lihat lebih dalam cara kerjanya. Jadi, kita masuk ke konsep intinya ya. Waktu Anda beli obligasi, itu artinya Anda lagi minjemin duit ke sebuah entitas. Bisa perusahaan, bisa juga pemerintah. Obligasi itu sendiri ibaratnya kayak surat perjanjian utang resminya gitu. Kalau secara definisi, obligasi itu ya surat utang. Si penerbitnya janji bakal balikin uang pokok pinjaman Anda di tanggal yang udah ditentuin. Nah, sebagai imbalannya, mereka bakal kasih Anda bunga secara rutin. Bunga inilah yang kerennya disebut kupon. Terus, apa aja sih isi dari surat utang ini? Biar makin paham, yuk kita bongkar satu persatu 3 komponen utamanya. Ini penting banget biar kita tahu gimana cara mainnya. Pertama, ada yang namanya nilai nominal atau sering disebut par value. Gampangnya, ini tuh jumlah uang pokok yang Anda pinjemin di awal. Dan jumlah inilah yang bakal Anda terima utuh pas obligasinya jatuh tempo nanti. Kedua, nah ini nih bagian yang paling ditunggu-tunggu investor, yaitu kupon. Ini adalah imbal hasil atau bunga yang dibayarin ke Anda secara berkala. Bisa per 3 bulan, per 6 bulan, atau setahun sekali. Anggap aja ini uang sewa atas duit yang Anda pinjamkan. Komponen terakhir, ada tanggal jatuh tempo atau maturity date. Ini adalah tanggal kiamat buat si utang hehe. Maksudnya ini adalah hari di mana si penerbit wajib hukumnya buat lunasin semua pokok utangnya ke Anda. Oh iya, obligasi itu nggak cuma satu jenis loh, ada macam-macam. Kalau dari penerbitnya ada obligasi pemerintah yang dianggap paling aman, sama obligasi korporasi dari perusahaan. Terus dari imbal hasilnya, ada yang konvensional pakai bunga, ada juga sukuk yang pakai prinsip syariah atau bagi hasil. Beda jenis, ya beda juga tingkat resiko dan keuntungannya. Oke, sekarang ke pertanyaan paling penting. Terus, gimana cara kita dapat untung dari obligasi? Nah, setidaknya ada 2 jalan utama buat dapetin cuan. Cara pertama jelas dari kupon yang tadi kita bahas. Ini jadi passive income rutin buat Anda. Cara kedua, ini yang lebih seru, yaitu dari capital gain. Ini bisa kejadian kalau Anda jual obligasi Anda di pasar sebelum jatuh tempo dan harganya lebih tinggi daripada pas Anda beli. Nah, ini nih, ini konsep emas yang wajib banget Anda pahami. Harga obligasi itu geraknya selalu berlawanan arah sama suku bunga acuan. Kenapa bisa gitu? Gini deh, bayangin suku bunga pasar lagi naik. Otomatis, obligasi-obligasi baru yang terbit bakal nawarin kupon yang lebih gede kan? Akibatnya, obligasi lama Anda yang kuponnya lebih kecil jadi kelihatan kurang seksi. Biar tetap ada yang mau beli, ya harganya harus turun. Eits, tapi jangan seneng dulu. Namanya investasi pasti ada resikonya. Investor yang pintar itu harus tahu apa aja sih yang perlu diwaspadai sebelum nyemplung ke dunia obligasi. Umumnya, ada 3 resiko utama. 1. Resiko gagal bayar. Ini skenario paling buruk, di mana penerbitnya bangkrut dan nggak bisa bayar utangnya. 2. Resiko suku bunga yang barusan banget kita omongin. Dan yang ketiga, resiko likuiditas. Ini kondisi pas Anda mau jual obligasi tapi susah banget nyari pembelinya, kecuali Anda mau banting harga. Biar gampang ingatnya, bayangin aja resiko suku bunga ini kayak jungkat-jungkit. Waktu suku bunga pasar naik, jungkat-jungkitnya naik, harga obligasi lama Anda malah turun. Sebaliknya, kalau suku bunga pasar turun, obligasi lama Anda yang kuponnya lebih tinggi jadi incaran banyak orang, dan harganya bisa ikut naik. Oke, kita udah bahas cara kerja, untung sama risikonya. Sekarang pertanyaannya, emangnya obligasi ini cocok buat tipe investor yang kayak gimana sih? Apakah ini pas buat Anda? Biasanya nih, obligasi itu klop banget buat Anda yang profil risikonya cenderung moderat atau nggak suka yang terlalu naik turun. Cocok juga buat yang lagi nyari sumber passive income rutin dari kupon dan pastinya buat Anda yang pengen portofolio investasinya lebih seimbang dan stabil. Jadi, setelah kita bedah semua dasarnya,
Sekarang bolanya kembali ke Anda. Apakah menambahkan instrumen pendapatan tetap seperti obligasi ini adalah langkah yang pas buat portofolio dan tujuan finansial Anda sekarang? Coba direnungkan lagi.